Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di mata kuliah Mobile Programming. Kali ini di pertemuan kelima ya, membahas tentang widget pada Flutter. Jadi widget ini adalah hal yang sangat penting dan sangat mendasar ya bagi pengembangan aplikasi menggunakan Flutter khususnya. Widget itu apa sih? Jadi gampangnya gini. Kalau kalian buka atau melihat sebuah aplikasi, pasti kan di sana ada layarnya, ada tombolnya, ada teks gitu ya, ada gambar. Nah, itu semua widget. Teks, gambar, kemudian tombol dan lain-lain itu semua widget. Bahkan warna ya, stylenya gitu ya. Itu semua juga widget. Jadi widget itu adalah komponen-komponen yang menyusun aplikasi. Nah, untuk materi lengkapnya teman-teman bisa baca sendiri ya, tapi di video kali ini kita akan membahas yang prakteknya saja. Jadi kita mau coba praktek membuat sebuah project Flutter ya, yang terdiri dari widget-widget seperti ini nih. UI-nya kurang lebih seperti ini. Jadi ada yang paling besar itu widgetnya adalah material app. Di dalam material app nanti ada scaffold ya. Di dalam scaffold nanti ada app bar dan juga body. Ini ada dua. Yang masing-masing app bar dan body juga memiliki anak-anaknya lagi. Jadi widget itu di dalam widget bisa ada widget lagi gitu ya, ada anak-anaknya. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Nah, kita akan coba praktekkan. Jadi, teman-teman silahkan buka Visual Studio Code-nya ataupun yang pakai Project IDX juga boleh buka Project IDX-nya seperti itu ya. Kemudian kita akan buat project baru. Kalau di kalian menggunakan ini, kalian bisa ke View. Ini dihafal ya, nanti akan sering View, Command Palette, kemudian pilih yang New Project, pilih Application. Nah, foldernya mau di mana? Folder yang kalian siapkan. Nah, punya saya foldernya namanya Flutter Project. Nah, kalau punya kalian ada mobile programming atau apapun folder yang kemarin sudah dibuat itu ya, itu foldernya dipilih. Kita klik aja select folder ya. Nah, kemudian nama projectnya ini akan saya kasih nama project underscore 5 karena ini pertemuan 5 nih ya. Kemudian underscore widget. Kenapa? Ya ini biar nanti ketika kita menelusuri, project kita yang mana sih yang kemarin tuh yang tentang widget. Oh ini, tinggal cari aja project pertemuan berapa, namanya widget, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, di sini projectnya sedang dibuat ya. Nanti kita akan coba, kita akan coding ya, coding di sini langsung. Jadi seperti kita tahu bahwa ketika kita membuat project baru ya, teman-teman mungkin kemarin kita sudah bahas ya bareng ya. Jadi ketika kita membuat project baru, pasti langsung udah ada code seperti ini, yaitu hello world-nya lah ya, yang menampilkan kalau nggak salah tuh kemarin yang kalau tombolnya diklik nanti angkanya nambah itu ya. Nah, ini adalah project yang bawaan sebagai hello world-nya. Tapi kalau teman-teman buat aplikasi gitu ya, pastinya harus dari awal. Jadi ini boleh diblok aja, set, hapus. Nggak apa-apa, jangan ragu-ragu. Kita akan ngoding dari awal. Oke, jadi pertama kita buat dulu widget utamanya. Nah, untuk yang sekarang karena kita mau buat yang simple aja ya, kita pakai yang stateless widget. Apa sih bedanya stateful dan stateless? Itu teman-teman bisa baca ya di buku atau di modulnya. Tapi kali ini kita pakainya yang stateless, di mana kita nggak perlu tampilannya itu berubah-ubah. Jadi kita pakai stateless, caranya ketik aja st, nanti akan muncul pilihan, pilih yang stateless, yang ini ya, Flutter stateless widget. Kalian enter aja, nah maka langsung jadi seperti ini. Kelasnya namanya MyWidget. Atau teman-teman boleh ganti sendiri. Itu terserah teman-teman. Mau diganti apa namanya, misalnya Project 5 atau nama kalian atau apapun. Tapi dalam hal ini karena ini kita apa namanya? Karena kita membahas tentang widget dari pertemuan ini, jadi ya udah namanya biarin aja MyWidget, nggak usah diganti. Oke, nah kita langsung aja ke codingannya. Jadi di sini stateless widget yang namanya MyWidget baru aja kita buat. Ini ada method build-nya. Method build itu seperti apa teman-teman bisa baca ya di modul ya. Jadi intinya build ini yang nanti akan dieksekusi untuk membuat tampilan UI-nya. Kemudian return kita akan kembalikan atau apa sih yang dipanggil gitu ya ketika build ini dibuat.
Yang kita kembalikan ke program pemanggil adalah tentunya adalah ini tampilannya ya. Tampilannya kurang lebih kita mau tuh kayak gini. Jadi yang paling luar itu material app. Jadi mungkin yang kita return material app-nya dulu ya. Nah, gimana caranya? Ya udah, placeholder-nya silahkan diganti seperti ini. Ganti dengan material app. Nah, ini dia. Material app. Nomor 2 nih. Enter. Nah, di sini material app-nya juga cuma material app kosong, nggak ada apa-apa. Nah, baru kita isi dalamnya. Diisi di dalamnya itu di mana? Di dalam tanda kurung ini, teman-teman ya. Di dalam tanda kurung material app. Jadi, supaya rapi, kalian boleh enter seperti ini. Tuh. Jadi, ini kurung bukanya. Ini kurung tutupnya nih. Ya, ini titik koma sebagai penanda akhir program ya. Baru di dalam material app ini kita akan masukkan widget selanjutnya. Di dalam material app, di sini kita mau buat sebuah scaffold. Scaffold itu apa sih? Scaffold itu mungkin teman-teman pernah atau ada yang tahu tentang scaffold ya. Scaffold itu kayak kalau kita bangun gedung tuh rangka-rangkanya tuh yang buat struktur sementara tuh scaffold ya. Jadi bisa kita bilang rangkanya lah ya, rangka untuk tampilan aplikasinya itu scaffold. Nanti dia ada app bar. App bar itu yang di bagian atas aplikasi ya. Kemudian body itu bagian isi dari aplikasinya. Nah, jadi pertama kita buat scaffold-nya dulu di dalam material app. Ya, di sini langsung aja ya. Material app ini juga punya beberapa properti ya. Salah satunya adalah misalnya home. Nah, di dalam home-nya ini atau home-nya ini kita isi dengan sebuah scaffold. S-nya besar ya, teman-teman. Scaffold. Nih, pilih yang fungsi yang ada tanda kurungnya yang ini. Boom. Nah, jadi home-nya adalah sebuah scaffold. Tapi lagi scaffold-nya masih kosong, rangkanya kosong, nggak ada apa-apanya. Nah, di sini di dalam kurung ini kita isi. Isi dari scaffold-nya apa? Biar rapih kayak tadi, kita enter aja. Letak kursornya di tengah sini, kita enter. Tuh, jadi ke bawah dia. Nah, ini buka kurungnya scaffold, tutup kurungnya. Maka isi dari scaffold ada di tengahnya di sini. Jadi dalam material app ada scaffold, di dalam scaffold ada lagi. Scaffold itu punya minimal terdiri dari dua bagiannya. Pertama adalah app bar. Nah, ini properti app bar. Kita pilih dulu app bar, enter. Nah, kita isi dengan sebuah widget app bar juga. Nah, kalian ketik aja app bar. Nah, ini widget yang ada tanda kurungnya ya, yang kayak bentuk fungsi kayak gini. Nah, app bar seperti ini. Boom. Nah, app barnya juga kosong. Kurungnya kosong, nggak ada apa-apanya. Kalian boleh isi di dalam app barnya ini. Tapi kalau mau ngisi biar rapih, ya kayak tadi lagi. Ketika kursor ada di tengah tanda kurung, kalian enter aja gini. Tek. Nah, jadi nanti ngetiknya di dalam sini untuk app barnya. Jadi dalam scaffold ada app bar. Nah, app barnya sementara kita kosongkan dulu. Nah, kita bikin satu lagi. Setelah tanda koma, kita enter dulu nih. Ini kan app bar ya. Di bawahnya selain app bar ada namanya body. Nah, bodinya juga kita kosongkan aja dulu ya. Kita buat yang app barnya dulu. App barnya mau kita isi apa sih? App barnya kita akan coba isi dengan sebuah teks ya. Kalau nggak salah di sini di dalam app barnya ada sebuah teks. Jadi kita langsung aja masukkan ininya ya, teksnya. Teksnya itu dalam bentuk judul. Jadi kita kasih title kayak gini. Ini property title, baru kita isi widget sebuah teks. Nah, ini yang ada tanda kurungnya. Baru kita masukkan teksnya pakai tanda kutip ya, teman-teman. Misalnya my widget. Nah, atau widget saya atau apapun namanya. Ini dia. Nah, terus kenapa ini ada biru-biru? Ya sebenarnya sih ini nggak masalah ya, teman-teman. Cuman biar meningkatkan performance-nya karena dia juga nggak bakal berganti-ganti teksnya. Ini disarankan pakai const ya di depannya. Kalau ada const-nya dia nggak bakal ada tanda birunya kayak gini. Misal di sini ini kasih const. Nah, kayak gini. Nah, nggak ada tanda birunya. Nggak ada warning apapun ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian di bagian body kita mau bikin apa di sini? Di sini kalau kita lihat bagian body kita ada sebuah widget namanya center. Nah, center itu adalah widget container ya tipenya. Teman-teman bisa baca di buku. Container artinya dia itu nggak menampilkan apa-apa, tapi di dalamnya bisa memuat sesuatu.
widget lain, dan widget yang diletakkan di dalam center akan terletak di tengah seperti itu. Jadi kita buat widget centernya dulu ya sebagai anak dari si body, kemudian di dalam center ada teks. Kita akan lakukan seperti itu ya. Nah, kita akan coba di sini kita pakai center ya. Center. Nah, ini di dalam center kita masukkan sebuah teks sebagai anaknya ya. Anak berarti kita pakai child. Child kita kasih teks ya. T-E-X T. Nah, yang ada tanda kurungnya aja yang ini. Nah, untuk teksnya misalnya di sini I am Prof L. Nah, ini ada biru-biru lagi, mungkin harus dikasih cons lagi juga ya. Cons. Nggak mau senternya juga harus cons mungkin ya. Coba kita cek. Cons. Nah, ya baru. Teksnya yang nggak usah pakai cons karena udah di bagian senternya ya. Nah, kayak gini. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi kita punya app bar dan juga punya body. Tampilannya seperti apa sih? Nah, ini bisa kita tes. Jadi kita coba run ya. Cara runnya gimana? Tentunya, jadi program ini itu kita baru buat stateless widgetnya. Tapi widgetnya ini nggak pernah di run gitu. Nah, ngerunnya itu harus ada satu fungsi. Jadi di dalam project Flutter itu salah satu file Dart itu harus memuat fungsi mainnya. Sama lah kayak di C++ atau Java harus ada yang memuat mainnya. Nah, di sini kita bisa buat ya main. Nah, kayak gini. Kalian ketik aja main, nanti ada saran langsung enter, nanti dia langsung jadi kayak gini. Nah, kita akan coba run app-nya ya. Run app-nya, nama app-nya apa tadi? My widget ya. My widget. Boom. Titik koma. Titik komanya di ujung ya. Nah, di sini. Oh, ini kenapa ada biru-biru? Coba kita kasih cons lagi. Cons. Nah, my widget. Oke. Nah, ini udah selesai, harusnya bisa kita run. Tapi perhatikan dulu. Jadi ketika kita run, ini bukan aplikasi kita yang langsung jalan, tapi sebuah apa namanya? Tes ya, testing ya. Nah, untuk testingnya itu ada di file namanya tes. Ini ada merah. Kenapa merah? Karena tadi itu namanya adalah my app, tapi kita ganti stateless widgetnya namanya my widget bukan my app. Sedangkan di tes itu belum diganti nih. Di widget test.dart nih, kalian cek di folder test, ada widget test.dart. Nah, ini error nih, my app dia manggilnya, bukan my widget karena masih tadi ya. Kita kan tadi udah dapet codingannya my app, terus kita malah hapus semua, terus kita buat lagi my widget. Nah, ininya juga harus diganti jadi my widget juga supaya dia bisa dipanggil. Boom. Nah, sekarang udah nggak merah tuh. Nah, sekarang harusnya udah bisa dites teman-teman ya. Jadi ini bisa kita tes. Kita coba koneksikan dengan sebuah emulator. Seperti gini ya, kita punya emulator. Di sini saya ada emulator Android. Jadi kita coba tes dulu. Ya, mungkin agak lama teman-teman ya. Jadi harap bersabar. Tergantung dari kekuatan emulatornya ya, kekuatan laptopnya juga ya. Ini saya lagi sambil buka banyak aplikasi, jadi mungkin agak berat. Tapi kita coba ya. Kita run start debugging atau pencet F5 atau Fn F5 di beberapa laptop. Sama aja intinya. Intinya kita run. Boom. Nah, dia akan melakukan launch ya. Dan menjalankan programnya ke emulator kita. Biarin dulu. Nah, nanti dia akan dijalankan. Kurang lebih seperti itu. Kalau teman-teman yang belum ada emulator Android, nggak apa-apa pakai emulator web juga, sama aja. Dites aja dulu, yang penting tampilannya udah sesuai. Nanti kalau butuh untuk dokumentasi, boleh pakai Project IDX tuh yang ada emulator Android-nya. Jadi dokumentasinya tetap bagus, tetap tampilan web bukan tetap tampilan mobile ya, Android bukan web. Itu sih yang disarankan seperti itu. Tapi ya itu balik lagi sesuai dengan ketersediaan dari device-nya teman-teman aja. Jadi nggak usah dipaksakan, sebisanya ya. Oke.
Kan ini masih ini ya, masih running. Tapi intinya ini lagi kita sedang mencoba untuk menjalankan projectnya ini ke emulatornya. Emulatornya masih state-nya masih menampilkan aplikasi sebelumnya. Jadi belum ke load ya, ini masih Gradle. Memang kadang butuh waktu lama. Ini mungkin saya close aja ya untuk mengurangi beban kerja laptopnya. Ya kalau nanti agak lama boleh dipercepat ya videonya ya. Karena ini videonya uncut, saya buat uncut. Jadi kalau misalnya nanti lama boleh dipercepat fast forward aja. Tapi intinya adalah yang kita buat kali ini hanya sebuah aplikasi sederhana ya. Jadi hanya menampilkan sebuah tampilan aplikasi yang terdiri dari ini sebuah app bar. App bar itu yang bagian atas aplikasi tuh. Kayak contohnya misalnya teman-teman buka WhatsApp deh. Buka WhatsApp pasti saya nggak tahu tampilan yang sekarang. Kalau nggak salah tuh WhatsApp tuh dulu bagian atas tuh warna hijau tuh, ada tulisan WhatsApp kayak gitu. Nah, itu namanya app bar ya. Terus yang bagian yang isinya ada chat-chat-chat itu bagian body. Kurang lebih kayak gitu. Nah, ini udah selesai nih. Kita bisa lihat hasilnya. Nah, kayak gini. Ini my widget. Terus di sini ada I am Prof L. My widget itu ini app bar ya. Ya, di sini app bar ada tulisannya my widget, title-nya, judulnya ini my widget. Kemudian di sini di bagian body ada sebuah teks I am Prof L. Nah, ini I am Prof L. Dia center ya. Di dalam center makanya dia tepat di tengah. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau teman-teman mau memodifikasi tentunya silahkan. Di sini saya akan coba kasih contoh sedikit. Misalnya nih, app bar-nya nih biar agak kelihatan beda, kita coba kasih background warna. Nah, itu bisa kasih di dalam si app bar-nya ini, di dalam widgetnya ini. Selain title, dia tentunya punya properti lain ya, teman-teman. Jadi kalian boleh tulis propertinya. Misalnya kita mau kasih warna background, ya udah cari aja background. Nah, ini agak lag. Nah, ini background color. Nah, kita kasih warna apa? Baru kita panggil widgetnya. Widgetnya adalah colors dot misalnya warna apa maunya? Warna pink boleh ya, misalnya pink. Nah, pink aja deh. Nah, di sini kita kasih background colornya pink. Jadi ini properti ya, title, background color itu properti dari widgetnya app bar. Nah, di sini kita kasih warnanya adalah pink. Nah, ini coba kita save dulu, Ctrl S. Nah, kalau di save dia kan ada hot reload ya, jadi harusnya dia ngupdate di sini. Nah, ini berubah tuh jadi tulisan background untuk app bar-nya itu warna pink. Tulisannya mau kita ganti warna putih bisa juga, tinggal kita atur di bagian sini. Ini kan teksnya di sini kita kasih my widget, kita kasih tambahan koma. Jadi setiap
properti itu bisa dipisahkan dengan tanda koma ya. Boleh ke bawah, boleh enggak. Nah, ini saya kasih contoh ke bawah deh biar rapi. Nah, misalnya ini enter. Ini enter. Nah, kayak gini. Misalnya, ini kasih koma ya di depan my widget, baru properti selanjutnya nih, misalnya sebuah textile. Style ya. Style. Nah, stylenya kita masukin sebuah textile. Ya, textile. Apanya nih yang mau diganti? Misalnya colornya. Color. Kita kasih warna tulisannya warna apa ya? Warna putih kali ya. Colors dot white aja. Nah, misal seperti ini. Jadi di sini teksnya itu my widget. Kita kasih koma sekarang untuk menambahkan properti selanjutnya yaitu style. Stylenya kita isi dengan sebuah widget namanya textile. Di dalam textile ini ada properti namanya color. Kita pilih warnanya adalah putih. Kalau mau ditambahkan yang lagi, misalnya stylenya, fontnya, atau semacamnya, kita tinggal kasih koma lagi, cari properti yang lain. Itu untuk lengkapnya itu teman-teman bisa cari sendiri di website namanya Flutterdoc ya. Ya, Flutterdoc. Di situ ada dokumentasi widget-widget apa aja, propertinya apa aja yang bisa dipakai. Itu kalau teman-teman rajin baca, silahkan cari-cari di sana. Itu supaya bisa mendesain tampilan yang bagus gitu ya. Karena kalau di perkuliahan mungkin nggak akan terlalu detail membahas semua itu. Paling kalian juga tetap harus cari referensi. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini kita save untuk menjalankan hot reload-nya dan melihat hasilnya. Nah, my widgetnya jadi warna putih. Improv L-nya ada di sini tetap. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk contoh dari menggunakan widget untuk membangun sebuah user interface sederhana. Nah, kalau teman-teman udah ngerti tentang cara kerja widget, gimana cara mengatur propertinya dan lain-lain terkait dengan widget, teman-teman bisa baca ya, baca di modul dan cari referensi di luar juga. Dan mungkin kita bisa diskusi juga supaya nanti ke depannya teman-teman bisa buat aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan teman-teman coba dulu ya buat seperti ini. Kemudian nanti mungkin akan ada penugasan dan penugasannya silakan dikerjakan. Mungkin itu saja untuk pertemuan pada hari ini ya, pertemuan 5 ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.